Bertemu lagi di channel YouTube Vira Tiara bersama saya Vira Tiara Putri. Wah, sudah lama tak bersua, akhirnya Vira upload video lagi ya. Kali ini Vira bakal ngebahas tentang bahasa jurnalistik, dari mulai karakteristik hingga contohnya. Sudah siap? Yuk, let's go! Sebelum mengetahui karakteristiknya, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian bahasa jurnalistik. Nah, teman-teman perlu diketahui apa itu bahasa, apa itu jurnalistik. Bahasa sendiri merupakan sebuah alat utama yang digunakan untuk berkomunikasi, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan jurnalistik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan laporan harian yang dipublikasikan. Lalu, apa itu bahasa jurnalistik? Bahasa jurnalistik atau bisa disebut dengan bahasa pers yaitu salah satu variasi bahasa yang digunakan di kalangan jurnalis untuk menyampaikan informasi tertulis dalam berkomunikasi. Bahasa jurnalistik juga disebut komunikasi massa. Kenapa ya? Karena nampak atau muncul dalam keseharian, seperti di surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. Perlu diketahui juga nih guys, bahasa jurnalistik harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Dengan fungsi tersebut, maka bahasa jurnalistik itu harus jelas, mudah dibaca dan dipahami oleh pembacanya ya pastinya. Karena pembaca tidak punya cukup banyak waktu untuk memahami kata-kata yang sulit. Harus digarisbawahi. Gimana menurut kalian? Masih bingung apa sih itu bahasa jurnalistik? Apa sih yang membedakan bahasa jurnalistik dengan bahasa lainnya? Yuk, perbedaannya adalah bahasa jurnalistik mempunyai karakteristik yang khusus. Menurut J.S. Badudu 1988, bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Sifat-sifat itu harus dimiliki oleh bahasa pers atau bahasa jurnalistik, mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Yuk, kita bahas satu persatu mengenai karakter bahasa jurnalistik. Lukas 2006 dalam Suroso 2001 menjelaskan kriteria bahasa jurnalistik, yaitu yang pertama singkat. Artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. To the point ya guys. Yang kedua, padat. Artinya, bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan pembaca sudah tertampung di dalamnya. Menerapkan prinsip 5W1H, membuang kata-kata mubazir, dan menerapkan ekonomi kata. Yang ketiga, sederhana. Artinya, bahasa jurnalistik sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana, pemakaian kalimatnya tidak berlebihan dan pengungkapannya bombastis. Yang keempat, lugas. Artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Yang kelima, menarik. Artinya, bahasa tersebut menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang, menghindari kata-kata yang sudah mati atau jarang digunakan. Dan yang terakhir, jelas. Artinya, informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum atau pembaca. Struktur kalimatnya tidak menimbulkan penyimpangan atau pengertian makna yang berbeda, menghindari ungkapan bersayap atau bermakna ganda atau ambigu. Merujuk pada karakteristik bahasa jurnalistik yang sebelumnya sudah dibahas, selanjutnya Vira bakal kasih contoh pemakaian kata dan kalimat dalam bahasa jurnalistik. Yang pertama, penggunaan kata.
Penggunaan kata dalam bahasa jurnalistik harus singkat dan ekonomis. Contohnya, kurang lebih bisa diganti dengan sekitar. Kemudian, bisa diganti dengan kata lalu. Melakukan pencurian bisa diganti dengan kata mencuri. Melakukan penelitian bisa diganti dengan kata meneliti. Mengajukan saran bisa diganti dengan kata menyarankan. Dan satu lagi, melakukan pemerasan bisa diganti dengan kata memeras. Berikut contoh untuk kata ya. Nah, sekarang yang kedua adalah untuk kalimat. Disarankan menggunakan kalimat aktif. Contohnya, harga bahan bakar minyak akan dinaikkan pemerintah. Kalimat tadi merupakan kalimat pasif. Maka kita ganti menjadi kalimat aktif. Pemerintah mengatakan harga bahan bakar minyak akan naik. Lebih jelas kan teman-teman? Seyogyanya, bahasa jurnalistik menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif, jelas, lugas, literal, dan tidak mengandung makna lain. Hal ini bertujuan untuk dapat dipahami oleh semua khalayak atau pembacanya. Dengan penggunaan bahasa jurnalistik, diharapkan sebuah informasi dapat mudah dimengerti oleh mereka dengan ukuran intelektual yang minim, sehingga sebagian besar masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. Walaupun demikian, pada intinya bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar dan pemilihan kata yang tepat. Dalam menerapkan prinsip-prinsip dari karakteristik bahasa jurnalistik tersebut, tentunya diperlukan latihan berbahasa tulis yang terus-menerus dan melakukan penyuntingan yang tidak pernah berhenti. Baik guys, demikian informasi dari Vira seputar bahasa jurnalistik dan karakteristiknya. So, sudah siap menjadi jurnalis dan menyebarkan berita dengan menggunakan bahasa jurnalistik? Yuk, kita mulai berlatih menyajikan ragam bahasa jurnalistik yang memiliki rasa dan memuaskan dahaga selera para pembaca. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Fitria, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Jurnalistik, Prodi Sains Komunikasi, kelas eksekutif, Fakultas Visipkom, Universitas Juanda Bogor. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila terdapat tutur kata atau informasi yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy and happy always. Bye.